Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. TV2 Sabtu 28 November 2020 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri. Hening cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Salam Pramuka. Sekali lagi saya minta. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena bimbingan dan pertolongannya, sehingga pada saat ini kita berkumpul di tempat ini dengan maksud melanjutkan tugas kursus mahir dasar yang diselenggarakan dari Kuarnas melalui sponsornya Surabaya, dan pada saat ini kita mengadakan prakteknya atau luringnya. Jadi saya mohon kakak-kakak sekalian untuk mengikuti dengan baik, karena semua yang kita laksanakan ini adalah proses. Bisa saja tidak lulus kalau tidak mengikuti dengan sebaik-baiknya, karena segala sesuatu yang kita laksanakan pada saat ini dipantau dari atas, ya, jadi akan sampai ke pusat. Jadi janganlah kakak-kakak sekalian menganggap permainan, anggaplah ini harus keseriusan, khususnya tuan rumah. Beberapa yang belum hadir, masih ada satu orang ya yang belum hadir. Saya mohon supaya kehadirannya nanti dia mengikuti segala proses ini dengan baik, karena ini adalah suatu langkah untuk menuju pendidikan selanjutnya. Kita sudah melalui kursus mahir dasar, sekarang kita berada di kursus mahir lanjutan yang nantinya kalau bisa lulus ini akan mendapatkan pita dan selempang mahir. Itu merupakan kebanggaan kita apabila kita mendapatkan pita dan selempang mahir. Kalau di KPD tidak dapat lagi apa-apa lagi. Ya, KPD sesudah KML KPD dan sesudah KPD kita masuk ke tingkat nasional, yaitu ke kursus pelatih lanjutan.
Dan disitulah topnya pendidikan kepramukaan itu. Ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon supaya diikuti dengan sebaik-baiknya, supaya proses ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Doa. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi sekian acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran kakak-kakak sekalian. Sekian. Jadi baik kakak-kakak, jadi itulah tadi kita sudah mengikuti acara pembukaan untuk musyawarah gugus depan. Jadi sekarang kita lanjut ke acara inti. Jadi untuk siang hari ini langsung saja kita masuk di acara musyawarah gugus depan Hambalang Godam 418.2 ya. Jadi baik kakak-kakak, saya selaku presiden sidang komisi. Jadi kakak-kakak nanti silakan yang sudah mengisi daftar hadir itu langsung membagi diri untuk di komisi A dan di komisi B. Jadi nanti hasil dari komisi A dan komisi B ini itulah nanti akan kita buat dalam bentuk berita acara musyawarah gugus depan untuk siang hari ini. Jadi untuk di komisi A karena kita ada berapa ya kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita ada 8 orang kak, jadi kita bagi 2 komisi saja. Jadi untuk di komisi A 4 orang, kemudian di komisi B 4 orang. Jadi nanti kakak-kakak silakan menyusun masing-masing. Di komisi A terkait masalah program kerja, kemudian di komisi B terkait masalah tata tertib organisasi dan syarat-syarat pengurus majelis pembimbing gugus depan. Jadi nantinya musyawarah ini akan berjalan secara lancar, tidak perlu lagi alot karena kita sudah bagi masing-masing per komisi. Jadi nantinya sidang ini langsung saja kita buka. Jadi baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang musyawarah gugus depan Ki Hajar Dewantara 418 saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baik, tadi sudah ada pengantar kakak-kakak, jadi langsung saja untuk mengefisienkan waktu musyawarah gugus depan kita lanjutkan. Jadi perlu kakak-kakak ketahui bahwa komposisi daripada susunan presidium sidang ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian nantinya para peserta yang sudah meregistrasi dirinya dan mengisi form daftar hadir itu segera nanti membagi diri yang masing-masing keterwakilan dari gugus depan yang sudah kami undang yang tergabung dalam kepengurusan ini. Jadi nantinya kakak-kakak silakan bermusyawarah. Kita berikan waktu untuk berembuk terkait masing-masing program kerja di komisi A, kemudian tata tertib organisasi dan syarat-syarat untuk menjadi pengurus majelis pembimbing gugus depan. Jadi nantinya ke depan juga yang menjadi acuan nanti ini adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kak. Karena dalam penyusunan program kerja ini kakak-kakak harus berdasar sama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian pengurus gugus depan seperti itu. Jadi saya selaku presiden sidang memberikan waktu kepada kakak-kakak, silakan membagi diri untuk di komisi A 4 orang, kemudian di komisi B 4 orang. 5 menit kemudian kita akan kembali untuk memaparkan hasil dari hasil dari kerja kakak di komisi A dan di komisi B. Jadi untuk kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada kakak untuk membagi diri di komisi A dan di komisi B. Untuk sementara itu sidang musyawarah ini saya skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak, komisi B, Kak. Komisi B. Ambil kertas, Kak, ambil kertas. Satu orang di sini. Di sana, Kak. Komisi B, Kak. Komisi B, Kak. Tata tertib, Kak. Tata tertib. Program kerja Kak, jangan kita terlalu banyak di, maksudnya yang ya untuk dibacakan saja sebentar, misalnya berapa menit, apa maksudnya program kerja umum, program kerja khususnya apa. Jadi nanti gugus depan ke depan nantinya kita mau apa Kak, seperti itu. Jadi Kakak untuk di tata tertibnya nanti ini di komisi BK, maksudnya nanti tinggal Kakak jelaskan kira-kira aturan-aturan apa yang harus kita wajibkan untuk pembina. Artinya kan kalau di peserta didik jelas aturannya. Pembina ini kira-kira mungkin apa ketika dia tidak melakukan kewajibannya sebagai anggota pramuka, apa sanksinya, seperti itu. Kalau PKN itu jadi diingat ya Kak, waktu cuma sekitar 5 menit untuk menyusun. Jadi silakan kakak-kakak menyusun sesuai dengan bidang masing-masing Kak. Apa yang sudah diremuskan masing-masing di komisi Kak? Kak. Jam saya, jam ya. Itu kan jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda satu Nusantara. Empaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satria dan menuju Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kakak-kakak waktu tinggal 5 menit ya Kak. Oke, tinggal 5 menit lagi kita masuk. Karena mengingat masih ada agenda selanjutnya Kak. Ya. Pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Tradisi suku dan gaya, tapi tetap kita dikabul istiwa. Sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan. Semangat jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dan setia damai menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Baik kakak, jadi waktu sudah habis, jadi
silakan kakak-kakak kembali ke tempatnya. Kita lanjutkan sidang kita, Kak. Jadi mengingat waktu sangat terbatas, masih banyak tertib. Jadi sekarang kami minta perwakilan dari Komisi A untuk ke depan membacakan hasil musyawarah terkait masalah program kerja. Baik, terima kasih kakak atas kesempatan ini. Kami Komisi A telah menyusun beberapa program kerja di sini. Kami bagi dua, ada program umum dan juga program khusus. Untuk program umumnya, program kerjanya seperti ini. Yang pertama, tetap akan melakukan latihan rutin setiap minggunya. Yang pertama, kemudian yang kedua, iuran untuk setiap anggota. Yang ketiga, perkembangan yang rencananya akan diadakan 2 kali dalam setahun, setiap akhir semester. Kemudian kita programkan untuk latihan gabungan dengan beberapa ambalan. Kemudian yang kelima, penerimaan tamu ambalan. Yang keenam, pelantikan tamu ambalan menjadi pramuka penegak. Dan yang ketujuh, apel besar, mengikuti apel besar. Sementara program khususnya untuk sekarang kami ada 2 rencana di sini. Yang pertama mengikuti lomba LT2 dan LT3. Nah, kemungkinan juga nanti kalau misalnya ada program dari keluarga kita akan mengikuti LT4. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Demikian Kak dari kami Komisi A. Terima kasih. Jadi baik, itulah tadi hasil pemaparan dari Komisi A terkait masalah program kerja. Jadi ada 2 program yang disepakati di Komisi A terkait program umum dan program khusus. Baik, nanti itu akan tetap kita kita akan seleksi untuk masuk di berita acara nanti Kak. Jadi nanti tinggal akan ada feedbacknya apakah kegiatan ini kita efisienkan, apakah outputnya ini masuk tidak ketika kita masukkan di program, ataukah hanya jangan sampai kita buat program nantinya ke depan kita tidak mampu untuk melaksanakan, akhirnya nanti yang menjadi persoalan adalah di gugus depan kita nantinya. Jadi saran saya bikin program yang betul-betul prioritas dan disesuaikan dengan budgeting anggaran, karena ini yang utama Kak. Kegiatan banyak bisa kita lakukan, tapi kalau tidak ada supply budgeting anggaran ini sangat susah. Karena kenapa? Di mana-mana kita berkegiatan ini kan kita tidak bagaimana, tapi kembali lagi seorang anggota pramuka itu tetap mandiri, meskipun ada atau tidak adanya dana tetap kita berkegiatan. Namanya kita cinta pramuka, anak pramuka itu selalu begitu Kak. Tidak pernah berharap untuk diberikan dana, tapi kalau ada tidak apa-apa. Seperti itu ya. Baik, lanjut kita ke Komisi B membahas terkait masalah tata tertib kepada kakak yang mewakili komisi. Kami membahas tata tertib pembina. Ini yang kami rancang ada 5 yang utama, ada tambahan 1. Yang pertama, hadir 15 menit sebelum pelaksanaan. Kemudian yang kedua, wajib menggunakan pakaian uniform. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baku pada saat kita sedang melakukan musyawarah. Kemudian yang keempat, efisiensi penggunaan waktu dalam rapat. Yang kelima, tidak meninggalkan tempat musyawarah tanpa izin pimpinan rapat. Yang keenam, yang tambahan ini akan dilakukan kalau ada sesuatu yang dianggap bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, itulah tadi hasil pemaparan dari Komisi B. Jadi pada dasarnya kami Presidium Sidang memberikan tanggapan kepada Komisi A dan Komisi B. Buatlah sesuatu yang tidak membuat kakak-kakak nantinya terjepit dengan aturan yang kakak buat sendiri. Karena kenapa? Aturan ini kita buat untuk kita patuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi nantinya kakak-kakak, pesan saya
Jadi nanti kita buat aturan ini Kak, aturan yang kita buat ini adalah aturan yang betul-betul nanti bisa kita laksanakan karena tidak ada artinya kita mugus seperti ini, kita kumpul pada siang hari ini nantinya pada ketika nanti aturan yang sudah kita buat, program yang sudah kita buat ternyata tidak ada pengaplikasiannya seperti itu. Jadi baik, jadi sebelum kita masuk ke pengesahan program kerja dan tata tertib organisasi, apakah ada yang mau disanggah atau tidak ada? Kalau tidak ada kita langsung sahkan saja Kak sebelum kita lanjut ke tata cara pemilihan untuk pengurus. Tapi untuk nantinya kita jeda dulu. Jadi kalau tidak ada lagi, apakah kita sudah bisa sahkan program untuk program kerja dengan peraturan organisasi seperti itu? Tata tertib ya. Kalau tidak ada, saya sahkan. Jadi saya ulang jadi TBK. Jadi saya bacakan kembali untuk hasil program kerja Komisi A. Program umum melaksanakan latihan rutin, iuran pengurus, perkemahan 2 kali setahun, latihan gabungan, penerimaan tamu hambalan, pelantikan tamu hambalan, mengikuti apel besar, sedangkan program khusus mengikuti lomba tingkat dan berpartisipasi dalam bakti sosial. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, program kerja gugus depan Ki Hajar Dewantara 418 saya nyatakan disahkan. Kemudian terkait untuk Komisi B, tata tertib yang pertama, pembina diwajibkan hadir 15 menit sebelum pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, wajib menggunakan uniform lengkap. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baku. 4, efisiensi penggunaan waktu dalam rapat. Yang kelima, tidak meninggalkan tempat musyawarah tanpa izin pimpinan rapat. Yang keenam, hal-hal yang dianggap perlu. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, tata tertib Komisi B saya sahkan. Baik, demikianlah musyawarah untuk Komisi A dan Komisi B. Selanjutnya kita istirahat dulu. Saya rehat, saya skorsin waktu sidang selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap kita ikat tulis jiwa.